Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas MBS 20 FHP yang beranggotakan Sinta Khairunisa, Fauzia Zulistiawati, Nafizatul Azmi, dan Putri Raihana Kansa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen sistem informasi yang dibimbing oleh Bapak Eros Effendi. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana sih pengaplikasian CRM pada aplikasi Gojek. Selamat menonton. Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak koperasi perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah pada customer tersebut. CRM sendiri mengkomunikasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa tujuan dari CRM. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara koperasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, di antaranya yaitu yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Selanjutnya, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang terakhir yaitu membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Baik, selanjutnya tahapan dalam Customer Relationship Management. Nah, terdapat 3 tahap dalam sistem CRM yang harus dilakukan oleh setiap korporasi. Yaitu yang pertama, ialah memperoleh pelanggan yang baru. Untuk dapat memperoleh pelanggan baru, kalian harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk kalian. Nah, kemudian kalian juga dapat mempromosikan produk dengan memberikan kesan pertama yang baik kepada pelanggan. Nantinya, pelanggan akan lebih percaya terhadap perusahaan kamu. Kemudian yang kedua, menambah nilai dari pelanggan. Nah, terdapat 2 cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, kamu juga harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang kamu miliki. Kemudian perusahaan juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Sebagai contoh, melayani ketidakpuasan customer mengenai produk yang ditawarkan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Selanjutnya, komponen dari CRM. Apa aja sih komponen dari CRM itu? Nah, Customer Relationship Management atau dalam bahasa Indonesia berarti manajemen hubungan pelanggan memiliki 3 komponen penting di dalamnya yang meliputi yang pertama yaitu manajemen.
Manajemen ini berkaitan dengan komponen yang berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nah, nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam peningkatan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang kedua, hubungan atau relationship. Hubungan yang berikutnya adalah hubungan di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, pelanggan. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan atau maintenance. Selanjutnya adalah manfaat dari CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM, mampu memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu, juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk target pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Yang keempat yaitu meningkatkan time to market. Menerapkan CRM mampu mendapatkan informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang mana semua hal ini sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai CRM pada Gojek. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Pada saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Indonesia, Gojek menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan teknologi sistem informasi yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama, teknologi end user. Teknologi end user adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap rancangannya. Teknologi inilah yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan Gojek melalui aplikasi smartphone di Android atau aplikasi smartphone di iOS dengan mudah. Yang kedua, teknologi database. Teknologi database merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses informasi, menjalankan kegiatan bisnis, dan berinteraksi dengan para konsumen kapan saja selama masih terhubung dengan koneksi internet. Contoh nyata dari teknologi database ini di aplikasi Gojek adalah hadirnya sistem cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga yaitu Application Programming Interface yang disingkat dengan API. API adalah serangkaian software yang digunakan oleh programmer untuk mempercepat proses pembuatan atau proses kerja suatu aplikasi melalui penggunaan perintah, protokol, dan fungsi. Contoh dari API ini di aplikasi Gojek adalah fitur Google Maps dan Google Plus. Yang keempat, sistem e-commerce. Walaupun sistem e-commerce biasa digunakan oleh aplikasi toko online, tetapi Gojek juga membutuhkannya karena terdapat beberapa layanan di aplikasi Gojek yang memerlukan bantuan sistem e-commerce ini agar bisa berjalan.
Contohnya instant courier, transport, food delivery, dan shopping. CRM pada Gojek. CRM berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. Melalui CRM, Gojek menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan layanan prima, sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat perusahaan. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan akan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen, sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mendukung CRM, Gojek senantiasa memberikan free client flyer dalam 2 bahasa yang berisi tentang informasi-informasi terkini perusahaan kepada pelanggan yang loyal melalui email. Hal ini selain bersifat apresiasi, juga bersifat marketing dan pengelolaan loyalitas pelanggan. Kegiatan yang berhubungan dengan CRM pada perusahaan ini adalah dengan penggunaan sistem informasi website yang bisa diakses oleh semua kalangan tanpa batas, mulai dari penyediaan informasi perusahaan, produk, forum diskusi antara pelanggan dengan pihak manajemen, sampai dengan proses pemesanan. Melalui penerapan CRM, diharapkan dapat membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pelanggannya, sehingga akan mendorong terciptanya suatu loyalitas pelanggan ojek online Gojek yang baik. Dengan dimilikinya loyalitas pelanggan, diharapkan pengguna jasa ojek online Gojek semakin meningkat dan nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan ojek. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara pengaplikasian CRM dalam Gojek. Semoga dari video kami tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang teknologi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton.